Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulianti Wulandari dengan NPM E1D023042. Dalam video ini, saya akan membahas proses budidaya kelapa sawit dari persiapan lahan hingga panen. Topik ini dipilih karena kelapa sawit adalah komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi berkelanjutan. Mari kita lihat bagaimana teknik budidaya yang tepat dapat meningkatkan produktivitas secara ramah lingkungan. Indonesia adalah negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Komoditas ini menjadi andalan ekspor sekaligus sumber penghidupan bagi jutaan petani. Namun, di balik potensi yang besar, masih banyak petani yang belum menerapkan teknik budidaya yang optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas hasil panen. Melalui proyek ini, mari kita kenali bersama praktik budidaya kelapa sawit yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya penerapan teknik budidaya kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan, mulai dari pemilihan bibit, perawatan, hingga panen. Produktivitas dan kualitas hasil sawit dapat ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mendorong petani maupun generasi muda agar lebih peduli terhadap praktik pertanian yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi. Budidaya kelapa sawit bukanlah proses yang instan, dibutuhkan perencanaan, ketelitian, dan kesabaran di setiap tahapannya. Dari awal menyiapkan lahan hingga akhirnya memanen tandan buah segar, semua harus dilakukan dengan langkah yang tepat dan berurutan. Untuk itu, tahapan dimulai dari persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma, semak, dan sisa tanaman sebelumnya. Proses ini penting untuk mencegah hama dan mempermudah pengolahan tanah. Setelah bersih, lahan diratakan dan dibuat jalur tanam sesuai jarak ideal, yaitu 9 meter segitiga sama sisi. Selanjutnya ada penanaman bibit. Bibit kelapa sawit awalnya ditanam dalam polybag berisi media gembur dan subur, menggunakan varietas unggul seperti Teneran. Setelah 6-12 bulan, bibit yang cukup umur dipindah ke lubang tanam berukuran kurang lebih 50 x 40 cm yang telah dibiarkan terbuka sebelumnya. Penanaman dilakukan saat musim hujan dengan posisi akar tegak lurus dan tanah dipadatkan agar tanaman kokoh. Kemudian ada pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Pupuk yang digunakan berupa kombinasi pupuk organik dan anorganik. Selanjutnya ada penyiraman dan perawatan. Tanaman muda perlu disiram secara rutin, terutama pada musim kemarau. Selain itu, dilakukan pemangkasan daun tua untuk memperlancar pertumbuhan daun baru. Gulma di sekitar tanaman juga dibersihkan secara berkala agar tidak mengganggu pertumbuhan. Kemudian ada pengendalian hama dan penyakit. Pengamatan terhadap hama dan penyakit dilakukan secara rutin. Jika ditemukan gejala serangan, digunakan metode pengendalian hayati atau pestisida nabati untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir ada panen. Kelapa sawit mulai berbuah pada usia 2-3 tahun. Kemudian, dengan tanda buah matang berupa warna jingga kemerahan dan buah yang mulai rontok. Panen dilakukan setiap 10-14 hari menggunakan alat seperti egrek atau dodos agar tandan terpotong tanpa merusak tanaman. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki peran besar dalam perekonomian, baik sebagai sumber devisa maupun bahan baku industri. Potensi jangka panjangnya menjadikan tanaman ini penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Namun, proses budidayanya tidak terlepas dari tantangan seperti serangga,
penyakit, dan fluktuasi harga. Kurangnya pengetahuan teknis juga menjadi kendala yang dapat menurunkan hasil produksi. Oleh karena itu, edukasi dan pemaparan teknik budidaya yang tepat sangat dibutuhkan agar tanaman kelapa sawit dapat tumbuh optimal dan memberikan hasil maksimal. Kita perlu mendukung petani yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan energi nasional. Demikian tahapan budidaya kelapa sawit. Semoga proyek ini memberikan wawasan dan semangat khususnya bagi para petani dan generasi muda untuk menerapkan teknik budidaya yang lebih tepat dengan pengelolaan yang tepat. Kelapa sawit bisa menjadi sumber daya penghidupan berkelanjutan dan mendorong perekonomian daerah. Terima kasih telah menonton. Mari kita dukung pertanian Indonesia yang lebih maju dan mandiri.